Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah pendidikan di Amerika Serikat. Anggota kami yaitu Amelia Lita Rohmana dengan NIM 202033267, Amelia Khoiriah Roshidah 202033288, Lisa Dwi Astuti dengan NIM 202033277 dan Novika Anggraini Nikarsari dengan absen 202033279. Sistem pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat terjadi begitu saja dan dipengaruhi beberapa hal yang sangat berpengaruh, yaitu faktor sejarah, geografi, dan faktor demografi. Penduduk pertamanya ialah orang-orang Indian atau penduduk asli di daerah Alaska dan imigran dari berbagai pelosok dunia. Orang yang pertama kali menduduki Amerika Serikat ialah orang Indian, kemudian Eropa, bahkan sampai Asia. Kemudian penduduk asli orang Indian berkulit hitam, sedangkan mayoritas berkulit putih adalah orang Eropa. Sedangkan minoritas kulit hitam penduduk asli Amerika Serikat orang-orang Indian. Negara bagian Alaska merupakan daerah yang paling luas, akan tetapi penduduknya sedikit, sedangkan negara bagian Rhode Island merupakan yang terkecil luasnya. Selain segi luasnya, kebanyakan jumlah penduduk di Amerika Serikat yang mempengaruhi pendidikan di sana dan mempunyai persoalan yang berbeda pula dalam pengadaan sekolah-sekolah seperti New York, Washington DC, Chicago, Detroit, dan Los Angeles merupakan tempat-tempat yang banyak pengangguran. Orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris juga diiringi dengan masalah-masalah ekonomi, dan keadaan ini mempengaruhi pendidikan yang ada di sana. Dan adapun pula masalah penduduk ialah semakin kurangnya orang yang bergerak di bidang pertanian sebagai buruh pertanian, dan kira-kira penduduk bekerja sebagai juru tulis sampai pada tenaga-tenaga profesional. Dan jumlah tenaga wanita juga meningkat, sementara pengangguran tinggi. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-19. Awal abad ke-19, pemimpin reformasi pendidikan Amerika Serikat, Massachusetts, merancang programnya dengan Horseman. Guru dilatih secara khusus di sekolah dan diajarkan membaca, menulis, berhitung, sejarah, serta geografi. Tahun 1823, Samuel Reed Hall mendirikan sekolah normal pertama, Sekolah Columbia di Concord, Vermont. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas sistem sekolah umum yang sedang berkembang dan menghasilkan guru yang lebih berkualitas. Selanjutnya, tahun 1861 sampai 1865, setelah Perang Saudara, kota-kota mulai membangun sekolah menengah. Namun, pada saat itu pendidikan masih jauh di belakang standar negara bagian utara. Tahun 1892, Asosiasi Pendidikan Nasional merekomendasikan bahwa anak-anak harus menerima 12 tahun pengajaran, yaitu 8 tahun pengajaran pendidikan dasar atau yang dikenal sebagai sekolah tata bahasa, dan 4 tahun dari pendidikan sekolah menengah atas atau yang dikenal sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat 2. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sejarah pendidikan di Amerika Serikat pada abad ke-20. Antara tahun 1920 dan 1940, gerakan sekolah menengah mengakibatkan peningkatan pesat dalam pendaftaran dan kelulusan sekolah menengah negeri. Pada tahun 1930, 100% anak-anak bersekolah, tidak termasuk anak-anak dengan kecacatan atau masalah medis yang signifikasi. Pada tahun 1938, ada gerakan untuk membawa pendidikan ke 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah atas. Selama Perang Dunia Kedua, pendaftaran di sekolah menengah dan perguruan tinggi anjlok karena banyak siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi dan guru putus sekolah untuk mendaftar atau mengambil pekerjaan perang. Dewan Pendidikan Topeka Kansas mewajibkan dedegregasi rasial. Sekolah dasar dan menengah negeri
Meskipun keluarga kulit putih sering berusaha menghindari desegregasi dengan mengirim anak-anak mereka ke sekolah sekuler atau sekolah agama. Pada tahun setelah keputusan ini, jumlah guru kulit hitam meningkat di utara tetapi menurun di selatan. Pada tahun 1965, Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah Presiden Lyndon B. Johnson mengesahkan dana untuk pendidikan dasar dan menengah. Dari judul 4 undang-undang menciptakan program Pell Grant yang memberikan dukungan keuangan kepada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi. Undang-Undang Pendidikan untuk Semua Anak Cacat atau EHA tahun 1975 mewajibkan semua sekolah umum yang menerima dana federal untuk memberikan akses yang sama ke pendidikan dan 1 kali makan gratis sehari untuk anak-anak penyandang cacat fisik dan mental. Laporan Komisi Nasional untuk Keunggulan dalam Pendidikan tahun 1983, judul A Nation at Risk, memicu gelombang upaya reformasi lokal, negara bagian, dan federal. Tetapi pada tahun 1990, negara tersebut masih menghabiskan banyak 2% dari anggarannya untuk pendidikan, dibandingkan dengan 30% pada dukungan untuk orang tua. Pada tahun 1990, EHA diganti dengan Individuals with Disabilities Education Aids atau IDEA, yang menempatkan lebih banyak fokus pada siswa sebagai individu. Sejarah pendidikan di Amerika abad ke-21. Undang-undang Tidak Ada Anak yang Tertinggal pada 2002 yang disahkan oleh Koalisi Berbarisan di Kongres memberikan bantuan federal kepada negara bagian dengan imbalan tindakan untuk menghukum sekolah yang tidak memenuhi tujuan diukur dengan ujian negara bagian standar dalam matematika dan keterampilan bahasa. Mahkamah Agung mencarikan beberapa undang-undang lainnya yang sudah berusia seabad yang mengangkat undang-undang Ohio yang mengizinkan bantuan ke sekolah-sekolah parkir dalam keadaan tertentu. Komisi Masa Depan Pendidikan Tinggi 2006 mengevaluasi pendidikan tinggi. Pada Desember 2015, Presiden Barack Obama menandatangani undang-undang yang menggantikan nomor Kitab Wahid dengan Every Student Account Act. Resesi hebat tahun 2008-2009 menyebabkan penurunan tajam pendapatan pajak di semua kota dan negara bagian. Responnya adalah memotong anggaran pendidikan. Paket stimulasi Obama senilai $800 miliar termasuk $1.000 miliar 100 miliar untuk sekolah umum yang digunakan setiap negara bagian untuk melindungi anggaran pendidikannya. Dalam abad terakhir, pendidikan telah diberi label sebagai prioritas untuk masa depan Amerika Serikat, tidak peduli status ekonomi Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mempertanyakan kelanjutan pendidikan di masa lalu. Pengenalan tak terduga dari pandemi virus COVID-19 telah menimbulkan ancaman bagi sistem sekolah umum dan swasta tradisional. Pada 16 Maret 2020, lebih dari setengah dari 50 negara bagian Amerika Serikat telah menutup semua sekolah mereka sebagai tanggap terhadap COVID-19. Terima kasih.